Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Kurniawan. Saya dari kelas KP 5C. Di sini saya akan mengulang pembahasan minggu kemarin yang dipaparkan oleh kelompok 5, pelajaran teknik reportase dan investigasi berita yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI, tentang memahami komputer asisten, reporting, jurnalisme data, dan jurnalisme sains, manajemen produksi, departemen produksi pada divisi pemberitaan atau news. Yang pertama pembahasan yang pertama komputer asisten reporting, yang kedua jurnalisme data dan jurnalisme sains, yang ketiga manajemen produksi, yang keempat departemen produksi pada divisi pemberitaan news. Komputer asisten reporting itu merupakan metode yang memanfaatkan teknologi komputer untuk membantu proses pengumpulan, analisis, dan penyajian informasi dalam reportase berita. Konsep dasar KCAR atau CAR adalah bahwa jurnalis tidak hanya mengandalkan wawancara atau pengamatan langsung, tetapi juga menggunakan komputer untuk memproses dan menganalisis data yang ada. Konsep CAR juga memerlukan keterampilan teknis tertentu seperti kemampuan untuk menggunakan perangkat lunak, analisis data, pemrograman, dan pemahaman tentang database. Oleh karena itu, CAR tidak hanya mengandalkan kemampuan menulis berita, tetapi juga keahlian dalam memanipulasi data dan menggunakan alat teknologi yang dapat membantu mempercepat dan memperdalam proses pelaporan. Tahapan CAR yaitu pertama pengumpulan data, yang kedua pembersihan dan pengelolaan data, yang ketiga analisis data, yang keempat penyajian temuan. Jurnalisme data dan sains. Jurnalisme data pendekatan inovatif dalam jurnalisme yang menggunakan data sebagai sumber utama informasi. Metode jurnalisme data, yang pertama pengumpulan data, yang kedua analisis data, yang ketiga visualisasi data. Relevansi jurnalisme data dalam era digital, yang pertama memerangi hoax, yang kedua meningkatkan akurasi, yang ketiga memperdayakan masyarakat. Jurnalisme sains. Jurnalisme adalah cabang jurnalisme yang khusus berfokus pada penyampaian informasi ilmiah kepada masyarakat luas. Metode jurnalisme data, yang pertama itu pengumpulan data, literatur ilmiah, wawancara, dan observasi. Analisis penyajian. Pada tahap ini, jurnalis harus mampu memahami konteks ilmiah dari data yang telah dikumpulkan dan menyajikan informasi tersebut dengan cara menarik dan mudah dipahami. Relevansi jurnalisme sains di era digital, yaitu memerangi disinformasi, yang kedua meningkatkan kesadaran publik, yang ketiga prospek karir. Manajemen produksi. Proses pengelolaan seluruh tahap produksi dalam pembuatan konten media, mulai dari konsep hingga distribusi akhir. Tujuan utama adalah memastikan bahwa proyek media berjalan sesuai dengan jadwal, anggaran, dan kualitas yang telah ditetapkan. Berikut adalah beberapa aspek penting dari manajemen produksi media. Sejarah manajemen fokus pada biaya. Konsep awal 1778 sampai 1880, manajemen ilmiah 1880 sampai 1910, produksi massal 1910 sampai 1980. Fokus pada kualitas terjadi sekitar tahun 1980 sampai 1995. Selama periode ini, para pesaing menggunakan strategi manufaktur yang berfokus pada kualitas sebagai senjata kompetitif. Sistem produksi tetap, waktu kontrol kualitas total, dan otomatisasi produksi diperkenalkan oleh Taiichi Ohio, W. Deming, dan J. M. Juran.
Fungsi manajemen itu fungsi perencanaan, fungsi pergerakan, fungsi perorganisasian, fungsi pengendalian. Departemen produksi pada divisi pemberitaan, yaitu mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Perlunya suatu struktur untuk mengolah bahan baku sebelum menjadi bahan jadi. Peran departemen produksi adalah departemen yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi, maka fungsi dari departemen produksi yaitu merencanakan dan membuat program-program sepanjang waktu yang ditayangkan oleh stasiun televisi. Peran departemen perencanaan produksi, koordinasi dengan reporter dan editor, pengawasan kualitas. Kolaborasi wartawan dengan redaktur. Dalam bidang pemberitaan, wartawan dan redaktur atau editor memiliki peran yang saling melengkapi untuk memastikan kualitas informasi yang didapatkan yang kemudian disampaikan kepada publik. Mereka adalah pihak pertama yang berinteraksi dengan sumber informasi dan tanggung jawab atas akurasi fakta yang dikumpulkan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.